kepada khususnya petugas sampah ya? Ya, kita akan ininya sederhana sesungguhnya. Ketika lewat, saya melihat mereka giat sekali bekerja, tidak pernah henti. Sementara kita sendiri, saya, teman-teman, para pejabat lain, masyarakat tinggal di rumah karena memang harus tinggal di rumah. Kita bekerja dari rumah, kita rapat dari rumah, kita santai tinggal di rumah, tetapi mereka terus bekerja. Ya, jadi tepatnya kita memberikan apresiasi kepada para petugas sampah yang dikelola oleh desa adat maupun desa dinas. Kalau yang dikelola oleh swasta saya belum tahu datanya. Jadi yang terdata yang dikelola oleh desa adat dan desa dinas sebanyak 350. Semua kita berikan apresiasi hari ini, baik sembako maupun vitamin. Semangatnya adalah ketika kita tinggal di rumah, semua bekerja dari rumah, rapat dari rumah, santai bersama keluarga di rumah. Mereka ini tidak pernah berhenti untuk membersihkan lingkungan kita. Jadi kita tinggal di rumah, tapi lingkungan kita tetap bersih. Itu karena peran kerja dari para tukang sampah kita, pekerja sampah kita. Oleh karena itu kita memberikan apresiasi. Mas, bagi komisi anggota dewan nih sudah menyisihkan untuk berbagi seperti itu di kondisi saat ini. Mungkin ada mengajak untuk teman-teman anggota dewan juga untuk melakukan hal serupa. Teman-teman saya sudah melakukan yang sama. Semua anggota dewan hari ini dari partai apapun telah melakukan yang sama. Jadi kan tidak ada fasilitas yang bisa dia bagi kalau tidak menggunakan dana pribadi. Semua sudah melakukan. Pak, kalau untuk melihat kondisi saat ini, COVID terus pasien positif terus bertambah gitu. Kira-kira kalau khususnya untuk Bali sendiri apa sih? Kita harus melakukan. Jadi gini, ada persoalan sebab, ada akibat yang ditimbulkan. Sebab akibatnya adalah pariwisata macet, kita harus tinggal di rumah, banyak yang kehilangan pekerjaan, ekonomi kita lumpuh, banyak yang minta sembako. Itu adalah akibat. Sebabnya adalah corona. Jadi jangan dibalik. Oleh karena itu, fokus kita harus di sini. Contoh yang lebih khusus di Bali adalah fokusnya adalah kepada pekerja migran. Bukan untuk mendiskriminasi mereka, karena mereka anak-anak kita yang telah berjuang untuk mencari penghidupan, mencari kesejahteraan. Tetapi perlakukan dengan benar sesuai dengan protap. Makin hari makin bertambah dan sudah jelas pencetusnya adalah adik-adik kita yang tertular di luar negeri, yang dipulangkan secara paksa, yang dipulangkan karena hubungan kerjanya, kontraknya dicabut dan lain sebagainya. Sekarang yang hari ini yang meledak menambah 16 orang ya, 12 orang itu semua pekerja migran. Jadi kan faktanya sudah seperti itu. Ini yang harus diperlakukan dengan baik di airport, di tempat-tempat kedatangan. Jadi saya berharap pemerintah Satgas melakukan evaluasi terhadap fokus ya. Mereka sudah bekerja selama ini, fokusnya kita memang harus menyiapkan biaya, kita memang harus menyiapkan tempat karantina yang lebih baik. Saya sudah mengusulkan agar hotel milik pemerintah yang milik BUMN dipakai untuk karantina, karena akan makin banyak kalau nanti yang 20.000 itu pulang semua, dipulangkan semua, kita akan kelabakan, desa-desa kita akan penuh dengan teman-teman adik-adik kita yang datang dari pekerja migran. Pak, ada himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi? Kalau dari sisi masyarakat saya lihat sudah sangat ini ya, sudah taat, sudah patuh. Tinggal persoalannya yang paling penting dilakukan adalah edukasinya tentang COVID ini menyebarnya seperti apa, selanjutnya bagaimana kita memperlakukan orang lain